Warga Israel lakukan perusakan di Palestina. Warga Israel melakukan perusakan mobil dan rumah milik warga Palestina di tepi barat. Kejadian ini berlangsung di Marda. Para pengaco menyerang desa Palestina, memulas dinding dan menusuk ban mobil. Slogan daftar harga atau price tag tampak terlihat di Marda tepi barat. Pihak berwenang setempat mengatakan warga Israel berada di balik serangan pada Rabu 13 Oktober 2021 dini hari waktu setempat. Para pengaco menyemprotkan berbagai macam tulisan ke dinding rumah hingga mobil warga Palestina. Slogan-slogan nasionalis dan merusak mobil di desa Palestina Marda di tepi barat, kata polisi Israel. Slogan-slogan yang ditempel di dinding komunitas termasuk label harga dan hancurkan properti musuh bukan Yahudi, imbuh keterangan polisi Israel. Ban mobil di desa itu yang terletak di dekat permukiman Ariel di tepi barat utara ditusuk dan di atas kendaraan dicat bintang Daud yang identik dengan Israel. Penyerangan dan vandalisme oleh pemukim terhadap warga Palestina dan pasukan keamanan Israel di tepi barat biasanya disebut sebagai serangan label harga. Pelaku mengklaim bahwa mereka adalah pembalasan atas kekerasan Palestina atau kebijakan pemerintah yang dianggap memusuhi gerakan pemukim. Polisi mengatakan para penyelidik didampingi oleh pasukan IDF sedang bersiap memasuki desa untuk menyelidiki insiden perusakan di Palestina. Munif Al-Hafaz, kepala otoritas lokal Marda, mengatakan bahwa para warga Israel melakukan serangan di pagi hari. Ini adalah kelanjutan dari insiden agresif yang merusak properti, termasuk kerusakan kebun zaitun, pencabutan pohon zaitun, vandalisme atau pencurian, ujar Al-Hafaz. Panen zaitun dimulai minggu lalu. Hal ini sering ditandai dengan meningkatnya insiden vandalisme oleh pemukim terhadap warga Palestina. Menurut kelompok hak asasi Yezdin, sejak awal panen di tepi barat total 150 pohon tumbang dalam 3 insiden. Di samping itu ada 5 insiden pencurian tanaman zaitun dan penyerangan terhadap seorang petani. Taliban temukan rudal balistik penghancur 6 negeri Islam. Dunia lagi-lagi terguncang. Pasukan Taliban dilaporkan baru saja mendapatkan harta benda peninggalan Uni Soviet. Yang mengejutkan, harta militer Soviet itu ditemukan pasukan Taliban di basis utama pasukan perlawanan nasional Aliansi Utara di lembah Pansir. Informasi yang didapatkan FIFA Militer Kamis 16 September 2021 yang ditemukan pasukan Taliban bukan sembarang harta. Harta itu berupa persenjataan paling ditakuti dunia dalam era perang dingin, yaitu peluru kendali balistik taktis dengan kode NATO disebut rudal Scud. Rudal-rudal yang telah membunuh ribuan orang dalam berbagai peperangan besar dunia itu ditemukan dalam kondisi menumpuk di sebuah area terbuka di lembah kematian. Ada berbagai jenis rudal balistik yang ditemukan Taliban. Yang terbesar adalah rudal balistik 8K14 strip 1 dari sistem 9K72. Ada juga 9M21 dari sistem 9K52 Luna M alias Frog 7, kemudian sistem rudal balistik Elbrus atau terkenal dengan Scud B. Petinggi Taliban belum memberikan keterangan resmi tentang temuan dahsyat ini dan belum dipastikan apakah rudal balistik itu aktif alias masih bisa digunakan untuk pertempuran. Perlu diketahui rudal balistik Scud merupakan senjata yang paling tersohor di eranya. Scud telah banyak menuntukkan berbagai negara, terutama negeri-negeri Islam, mulai dari Irak, Suriah, Libya, Yaman, Afghanistan, Chechnya, dan lainnya. Rudal Scud sangat berbahaya sebab senjata berbobot antara 4 ton hingga 6 ton itu mampu membawa 5 kiloton sampai 80 kiloton ledak nuklir. Sejak tahun 1970, rudal Scud telah digunakan dalam perang Teluk, perang Arab, perang Irak, Iran, perang Israel, perang Chechnya, perang Mesir, perang Suriah, perang Libya, perang Yaman, perang Afghanistan, dan terbaru perang Nagorno-Karabakh.
Taliban bunuh 4 penculik dan gantung mayatnya di alun-alun kota. Otoritas Taliban di kota Herat, Afghanistan Barat membunuh 4 orang yang diduga penculik dan menggantung mayat mereka di depan umum, kata seorang pejabat pemerintah setempat pada Sabtu. Sher Ahmad Amar, wakil gubernur Herat, mengatakan orang-orang itu telah menculik seorang pengusaha lokal dan putranya dan bermaksud membawa mereka keluar kota. Ketika mereka terlihat oleh patroli yang mendirikan pos pemeriksaan di sekitar kota, baku tembak terjadi di mana keempatnya tewas, sementara 1 tentara Taliban terluka. Jenazah mereka dibawa ke alun-alun dan digantung di kota sebagai pelajaran bagi para penculik lainnya. Katanya dilaporkan Reuters 26 September. 2 korban penculikan dibebaskan tanpa cedera. Warga Herat Muhammad Nazir mengatakan dia sedang berbelanja makanan di dekat alun-alun Mostofiat kota. Ketika dia mendengar pengumuman melalui pengeras suara yang meminta perhatian orang-orang, ketika saya melangkah maju, saya melihat mereka membawa mayat di truk pickup. Kemudian mereka menggantungkannya di derek. Seorang saksi mengatakan kepada CNN bahwa kerumunan orang berkumpul untuk melihat mayat itu. Seorang mahasiswa dan aktivis di kota itu mengatakan kepada CNN bahwa orang-orang itu ditembak selama operasi penyelamatan dan kemudian digantung untuk pelajaran. Rekaman mayat berlumuran darah yang berayun di derek dibagikan secara luas di media sosial. Sebuah catatan disematkan di dada pria itu yang dituliskan, "Ini adalah hukuman untuk penculikan." Tidak ada mayat lain yang terlihat, tetapi unggahan media sosial mengatakan yang lain digantung di bagian kota lain. Menurut kantor berita resmi Bahtar, 8 penculik juga ditangkap dalam insiden terpisah di Provinsi Barat Daya Afghanistan, Uruzgan. Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press yang diterbitkan minggu ini, tokoh senior Taliban Mullah Nouruddin Turabi mengatakan kelompok itu akan mengembalikan hukuman seperti amputasi dan eksekusi untuk mencegah penjahat. Terlepas dari ancaman internasional, Taliban mengatakan mereka akan terus menjatuhkan hukuman cepat dan berat pada pelanggar hukum untuk menghentikan kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, dan penculikan yang telah meluas di Afghanistan. Amerika Serikat yang mengecam komentar Turabi tentang hukuman Taliban mengatakan setiap pengakuan potensial terhadap pemerintahan yang dipimpin Taliban di Kabul yang menggantikan pemerintah dukungan Barat yang runtuh bulan lalu akan bergantung pada jaminan Taliban terhadap perlindungan hak asasi manusia.